Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua sahabat-sahabat dan pecinta channel sejarah dan kisah. Ini Pak D. Pak D akan bercerita lagi mengenai hubungan antara Campa dengan Jawa. Cerita ini tidak terlalu banyak, sedikit saja karena informasinya memang sedikit tapi valid, ada sumbernya. Sumbernya juga lumayan bagus dari luar, dari Vietnam. Jadi nanti di bagian belakang video ini akan ada sedikit ulasan atau pemicu pemikiran. Nanti kalau Anda mau menontonnya sampai akhir, siapa tahu mendapat ide-ide atau wawasan yang baru. Setting tahunnya adalah tahun antara 1312 sampai 1318. 1312 sampai 1318. Di Campa itu wilayahnya di Vietnam. Dan di Jawa itu ada kerajaan yang nanti Pak D akan sebutkan. Pada tahun 1318 ada sebuah raja di kerajaan Campa itu di Viet Dai, kerajaan Vietnam ya, itu menyuruh jenderalnya untuk menyerang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Cenang. Cenang ini raja yang kita kenal Campa. Cenang. Nama lain dari Cenang adalah Jaya Simhavarman ke-5. Jaya Simhavarman ke-5. Singkat cerita, Cenang itu kalah, kemudian lari ke Jawa. Kenapa lari ke Jawa? Apakah ada hubungannya antara Cenang, Jaya Simhavarman ke-5 itu dengan kerajaan di Jawa? Lari ke Jawa pada tahun itu 1318, nanti tolong dicek ya. Itu di Jawa yang ada adalah kerajaan Majapahit dan rajanya bernama Jayanegara. Jayanegara ya, nanti ada pemberontakan Rakuti. Kenapa lari ke Jawa? Karena ternyata pada masa Jaya Simhavarman yang ketiga, kerajaan tersebut, kerajaan Campa, sudah menjalin hubungan dengan kerajaan di Jawa, yaitu dengan Prabu Kertanegara. Kertanegara adalah raja terbesar sekaligus terakhir dari kerajaan Singhasari, yang kemudian kalah dengan Jayakatwang dari gelang-gelang itu ya, Kertanegara yang mengiris kupingnya Menci dari Tartar ya, dari China. Bahkan anak dari Prabu Kertanegara, putri Prabu Kertanegara yang bernama Ratu Tapasi, itu menikah dengan Jaya Simhavarman yang ketiga. Menikah dengan Jaya Simhavarman yang ketiga. Nah, Simhavarman yang kelima atau Cenang ini adalah anak dari Simhavarman yang ketiga dengan Ibu Ratu Tapasi. Berarti Cenang yang lari ke Jawa itu adalah cucu dari Prabu Kertanegara. Tunggu sebentar Pak D. Lah kok apa nggak salah, wong Simhavarman ketiga kok punya anak Simhavarman ke-5, yang keempat mana? Bagus. Jadi Ratu Tapasi, putri dari Kertanegara, itu adalah istri ketiga dari Simhavarman yang ketiga. Istri ketiga dari Simhavarman yang ketiga. Simhavarman ketiga sendiri punya istri lain dan melahirkan anak yang diberi gelar julukan Simhavarman keempat. Nama lainnya itu Ceci.
Nah, Ceci sebelumnya juga diserang raja tadi dan kalah. Posisinya itu di penjara, di kerajaan penyerangnya itu, lalu diganti oleh Simhavarman yang ke-5 itu. Jadi 5 dan 4 hubungannya saudara seayah lain ibu. Begitu. Apakah ini berhubungan dengan itu, Pak D, dengan istri Brawijaya ke-5, Dewi Dwarawati dan lain-lainnya? Nanti jangan tanya itu dulu. Ini fokusnya di hubungan antara kerajaan Jawa dengan Vietnam atau Champa. Nah, tapi tidak ada data apakah kemudian Simhavarman ke-5 itu kembali lagi ke Champa, kemudian pada saat di Jawa itu diberi kedudukan di Majapahit. Itu datanya sampai saat ini Pak D belum ketemu. Silakan nanti dicari, atau pasti ada yang lebih ahli dari Pak D dilengkapi, ya. Nah, sekarang yang usil ini, yang pertanyaan usil. Pada tahun 1319, setahun setelah Simhavarman 5 lari ke Jawa, kemudian kan ke Majapahit. Wong Jawa waktu itu yang besar Majapahit. Itu ada pemberontakan Rakuti. Nah, pada masa pemberontakan Rakuti itu muncullah tokoh besar yang bernama Patih, waktu itu belum Patih ya, Gajah Mada, Panglima pasukan Bayangkari, Gajah Mada. Istilah Gajah Mada itu kan susah. Siapa? Banyak versinya. Ada yang mengatakan dari pancaran air kelapa, Nganu Dewa, dari Bali, dan macam-macam. Nah, biasanya begitu. Mas yang dari Blitar itu silahkan kalau mau di novel bisa. Biasanya imajinasi bisa dimainkan di sini. Misalnya dihubungkan Simhavarman, kedatangan orang Champa itu yang mengungsi, ternyata Gajah Mada dari sana, misalnya. Itu sedikit cerita. Jadi hubungan antara Champa dengan Jawa sudah ada minimal sejak Raja Kertanegara. Pak D ada sumbernya. Kalau tidak diberitahu, kadang Pak D pengen rahasia perusahaan, begitu istilahnya, biar nyari sendiri. Gitu ya, tapi ada. Kalau yang tanya nanti bisa, apalagi yang di grup. Ini cerita Jawa Timur ya, untuk Ki Gede, mudah-mudahan mewakili cerita Jawa Timur. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada komentar, di komentar itu mengatakan intinya cari uang Pak D dianggap demi uang menggunakan cerita yang awur-awuran. Tidak, mohon percaya dengan Pak D, uangnya nggak banyak. Jadi misalnya Pak D beli 1 kamera itu, wah saya tambah rugi banyak. Ngincer Pak D kamera 1. Ya ini hobi, bahkan ini disempat-sempatkan sekarang kalau nggak ada waktu itu, betul-betul disempatkan membuat video. Monggo jadilah orang yang baik dalam konteks ini. Percayalah dengan Pak D, ya. Percayalah dengan Pak D, tidak bohong, insya Allah nggak bohong. Dan ada sumbernya. Mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bisa join dengan grup di video tentang cara bersyukur, ya. Atau bisa cek blog Pak D, cari saja di Google YouTuber Pak D Sejarah, nanti ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.